Wang Lin berhasil membuat Hong Di kehilangan lengan kanannya, dan bahkan setelah semua itu, Wang Lin mendapatkan 3 hadiah dari Zoe. 3 hadiah itu berupa pagoda tempat tinggal si mayat wanita, lalu ada kristal ascendan, dan juga Buddha di ranah Soul Transformation. Nah, ketika semua orang merasa bahwa Zoe akan segera menghilang, si mayat wanita terbangunkan dari pagoda tempat tinggalnya. Si mayat wanita ini bertindak agar jiwa primordial Zoe tidak menghilang dan menanamkannya sebagai jiwa dari pedang abadi hujan. Nah, setelah si mayat ini terbangunkan, ia memberikan pagoda pada Wang Lin dan kemudian pergi ke ruang kekosongan. Pedang abadi hujan pertama. Ketika pedang ini dimunculkan oleh si wanita, gemuruhnya terdengar ke segala penjuru dunia abadi. Orang yang benar-benar kuat dapat merasakan dan mengetahui bahwa pedang abadi hujan telah muncul kembali. Dan semua orang-orang kuat itu bergerak ke arah pedang abadi hujan untuk mendapatkannya. Sedangkan Wang Lin yang ia fokuskan hanyalah keselamatan dirinya. Fragmen lapisan telah benar-benar hancur hingga tidak ada jalan lagi. Tanpa basa-basi, Wang Lin meminta Cihu mengeluarkan kompas bintangnya dan bergerak dalam kekosongan. Kompas bintang yang dikeluarkan Cihu telah rusak akibat perjalanan sebelumnya, dan dengan kompas rusak ini melarikan diri dari retakan ruang tidak memungkinkan. Di sini Sun Tai mencoba tawar-menawar dengan Wang Lin. Sun Tai berkata jika Wang Lin bersedia melepaskan segel budak dirinya, Sun Tai akan mengeluarkan Wang Lin dengan aman. Wang Lin tidak bodoh untuk terjebak dalam pikiran licik Sun Tai. Wang Lin hanya menjawab bahwa ia tidak tahu cara melepaskan segel budak. Sun Tai ingin memberontak. Sun Tai berkata bahwa ia masih akan tetap hidup bahkan jika Wang Lin mengaktifkan segel. Hal itu dikarenakan Sun Tai memiliki jiwa keempat. Namun Sun Tai tidak mengira bahwa Zoe telah mengantisipasi pemberontakan Sun Tai. Pagoda yang diberikan kepada Wang Lin juga berguna untuk menekan Sun Tai. Jika Sun Tai keras kepala, Wang Lin juga tidak keberatan untuk mengambil resiko membunuhnya. Ia masih belum pasti apakah Wang Lin akan menang jika ia mengambil resiko tersebut, tapi Wang Lin lebih memilih mundur selangkah dan membiarkan Sun Tai kabur. Catatan, Sun Tai kabur bukan berarti segel budak telah terlepas. Wang Lin hanya membiarkan Sun Tai menjauh darinya untuk sementara. Lanjut, Wang Lin dan Cihu menaiki kompas bintang dan mencari jalan keluar. Dikarenakan kompas bintang ini telah rusak, perjalanan mereka hanya berlangsung sedikit sebelum kompas bintang kembali mogok. Di sini Wang Lin tidak menutupi kemampuannya lagi. Wang Lin berkata bahwa ia bisa memperbaiki kompas bintang ini. Nah, bahan yang digunakan untuk memperbaiki kompas bintang ini terlalu berharga, jadi jika berhasil diperbaiki, di sini Wang Lin berkata bahwa Wang Lin ingin kompas bintang ini menjadi miliknya. Cihu tidak setuju dengan mudah, jadi Wang Lin menurunkan permintaannya, yaitu hanya meminjam kompas bintang ini untuk waktu yang lama. Setelah perkataan Wang Lin ini, Cihu memikirkan ulang permintaan Wang Lin. Cihu dan Wang Lin telah dianggap sebagai teman dekat. Terlebih lagi, dengan keterampilan yang Wang Lin tunjukkan, di masa depan Wang Lin mungkin akan mencapai ranah ascendan, jadi akan menguntungkan menjalin hubungan dengan Wang Lin. Hasilnya, Cihu setuju memberikan kompas bintang untuk Wang Lin. Kemudian dengan batu ungu yang didapat Wang Lin sebelumnya, Wang Lin memperbaiki kompas bintang. Singkat cerita, kompas bintang telah selesai dan Wang Lin beserta Cihu melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, wanita abadi itu tiba di sebuah tempat. Di tempat ini, wanita itu memanggil pedang abadi hujan kedua. Dengan didapatnya pedang abadi hujan kedua, gema pedang berdentang lagi di segala penjuru. Pedang-pedang yang dimiliki oleh kultivator semuanya rusak, dan semua pedang surgawi yang tersembunyi di dunia abadi muncul dan berkumpul menuju tempat di mana pedang abadi hujan kedua muncul. Para kultivator kuat mengikuti pedang surgawi itu untuk melihat apa yang terjadi. Mungkin mereka berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk merebut pedang abadi hujan. Selain kultivator yang menginginkan pedang abadi hujan, ada beberapa kultivator lemah yang menginginkan pedang surgawi yang lalu lalang tersebut. Satu pedang surgawi saja sudah cukup bagi orang-orang itu, namun semua usaha mereka gagal dan berujung pada kematian. Pedang surgawi hanya menuju tempat pedang abadi hujan, siapapun yang mencoba menghentikan itu, maka akan mati. Wang Lin juga mengikuti pedang surgawi itu tapi tidak bergerak mengambilnya, melainkan mengumpulkan harta para kultivator yang mati akibat pedang surgawi. Di perjalanan saat Wang Lin mengejar pedang surgawi, Wang Lin bertemu dengan orang yang ingin merampas kompas bintangnya. Wang Lin dan Cihu sepakat untuk melawan orang ini dan Cihu maju duluan. Ya, orang yang mereka hadapi ini tidak lemah, orang itu ada di ranah Soul Formation akhir dan memiliki domain pembunuh. Setelah bertarung dengan singkat, kultivator tersebut lebih kuat dari yang dibayangkan dan memiliki harta seperti batu emas yang dapat menahan serangan Cihu. Tanpa pikir panjang, Wang Lin segera menyuruh Cihu untuk kembali dan mereka kabur menggunakan kompas bintang.
Kecepatan kompas bintang sangat cepat, bahkan seorang Soul Formation akhir tidak dapat mengejar. Kemudian setelah perjalanan mengikuti pedang surgawi, Wang Lin akhirnya sampai dan melihat si wanita abadi dan dua naga emas di belakangnya. Jadi naga emas ini adalah jelmaan pedang abadi hujan. Nah, ketika para pedang surgawi itu tiba dan berkumpul, mereka juga membentuk naga emas lainnya. 3 naga emas telah terbentuk dan hanya menunggu waktu hingga naga emas keempat selesai. Namun sebelum yang keempat selesai, sebuah bola api menggegerkan orang-orang. Ini adalah bola api dari binatang kilin surgawi, binatang peliharaan milik Santo Pedang Lin Tianhu dari Sekte Pedang Dalu. Kultivasi Lin Tianhu ini sangat kuat, ia berdiri dan menatap si wanita abadi. Namun yang dipikir kuat oleh orang lain, ternyata dikalahkan oleh si wanita abadi dengan hanya jentikan jari. Lin Tianhu terpukul mundur tapi tidak benar-benar kalah, ia tetap mencoba lagi dan mengendalikan pedang di belakangnya. Serangan kedua Lin Tianhu juga tidak dapat melukai si wanita abadi, namun dari serangan ini, Lin Tianhu menyadari kalau si wanita abadi bukannya tidak terkalahkan. Jadi Lin Tianhu melanjutkan serangannya. Kemudian, jiwa primordial Zoe muncul dan meminta agar si wanita abadi mengeluarkannya dari pedang abadi hujan untuk menghadapi Lin Tianhu. Zoe khawatir jika si wanita abadi terus menghadapi Lin Tianhu. Energi celestial yang Zoe kumpulan selama 2000 tahun untuk kebangkitan wanita abadi akan habis. Tapi si wanita abadi tidak mendengarkan permintaan Zoe, si wanita abadi akan tetap mempertahankannya sampai naga emas keempat terbentuk. Singkat cerita, pedang surgawi keempat telah terbentuk. Di sini si wanita mengeluarkan roh pedang dari pedang abadi tersebut. Adapun cangkangnya atau pedang abadi tanpa roh pedang, itu direbut oleh seorang kultivator bernama Tian Mosi. Selanjutnya pedang abadi kosong lainnya juga direbut lagi oleh orang bernama Tian Yunzi. Di sini jelas terlihat kalau si wanita hanya menginginkan roh pedang dari keempat pedang abadi tersebut. Hanya tersisa 2 pedang abadi yang masih memiliki rohnya, dan si wanita abadi mulai melemah. Lalu Lin Tianhu ingin merampas kedua pedang abadi tersebut. Tapi si wanita membuat perisai untuk menahan Lin Tianhu hingga ia berhasil mengeluarkan kedua roh pedang dan mengirimkannya pada Zoe. Setelah apa yang dilakukan oleh si wanita abadi ini, Zoe dihidupkan kembali sebagai kaisar pedang, sedangkan si wanita abadi, ia kehabisan energi celestial dan kembali mati atau tertidur. Jadi kalau kita ringkaskan, niat si wanita abadi atau yang dipanggil Ting Er ini ialah menghidupkan kembali Zoe dengan cara menjadikannya kaisar pedang. Intinya si Zoe berkorban untuk Ting Er dan Ting Er juga berkorban untuk Zoe. Nah, Wang Lin yang menyaksikan pengorbanan kedua orang ini mengalami pencerahan atas konsepsi hidup dan mati. Dari sinilah konsepsi hidup dan mati Wang Lin naik ke tingkat kedua. Nah, di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.